Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Ibu Dea Astuti. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang saat ini sudah menyelesaikan kegiatan penilaian akhir semester ganjil. Nah, tentu setelah ini kalian akan liburan semester ganjil tentunya. Untuk itu, sebelum kalian liburan, saya akan bekali kalian materi tentang keuntungan arsip elektronik. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Informasi dalam dokumen digital dapat dengan mudah dihapus, dibuang secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang. Atau dapat juga rusak akibat virus yang menjangkiti boot sektor atau file yang dapat menyebabkan hilangnya data. Demikian juga dengan usia dari hardware penyimpanan juga memiliki keterbatasan. Apalagi hardware tersebut sering digunakan oleh banyak pengguna. Nah, untuk pemeliharaannya, media atau alat penyimpanan dapat diletakkan pada ruangan yang bersuhu antara 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dan selain itu juga, backup merupakan pemeliharaan yang tidak bisa diabaikan. Di samping tempat meletakkan alat atau media penyimpanan sesuai standar ruangan dan suhu, serta backup dokumen perangkat atau media, sebaiknya dilengkapi dengan antivirus. Adapun penggunaan antivirus di sini digunakan dalam meminimalisir rusaknya dokumen elektronik yang kita miliki. Seperti halnya dalam arsip manual, apabila terjadi penumpukan dokumen yang akan mengakibatkan tempat penyimpanan tidak mampu menampung, maka arsip harus dilakukan pemusnahan. Dalam hal pemusnahan arsip elektronik dapat dilakukan dengan mudah oleh seseorang, organisasi, atau perusahaan. Hal ini terjadi media dalam penyimpanan secara elektronik juga memiliki keterbatasan ukuran dan kemampuan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemusnahan atau penghapusan dokumen elektronik, yaitu yang pertama, dokumen yang dihapuskan adalah dokumen yang benar-benar telah disortir sebagai dokumen ganda atau sudah tidak memiliki nilai informasi lagi. 2. Pastikan file atau dokumen yang dihapus tidak dapat dilacak kembali. 3. Jika menjumpai arsip yang disimpan pada tempat penyimpanan tidak terbaca atau tidak dapat dihapus atau rusak secara elektronik, lebih baik dimusnahkan saja. Proses layanan dokumen elektronik juga dapat dilakukan secara otomatis, bahwa setiap orang atau karyawan dapat mengakses informasi elektronik melalui sistem sesuai prosedur. Hal ini dapat dilakukan apabila teknik penyimpanannya dilakukan secara benar sesuai standar yang ditentukan. Atau dengan kata lain, penemuan kembali terhadap arsip elektronik dapat dilakukan dengan mudah, sehingga pekerjaan pengarsipan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Arsip elektronik memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya salinan arsip dalam bentuk elektronik. Kedua, terjamin terekamnya informasi yang terkandung dalam lembaran arsip. Ketiga, kemudahan akses terhadap arsip elektronik. Keempat, kecepatan penyajian informasi yang terekam dalam arsip elektronik. Kelima, keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan. Dan yang keenam, sebagai fasilitas backup arsip-arsip vital.
Selain memiliki keuntungan, arsip elektronik juga memiliki kelemahan sebagai berikut. Kelemahan yang pertama adalah adanya peluang untuk memanipulasi file dalam segala cara, baik itu dalam menciptakan, menyimpan, memodifikasi, ataupun menghapus. Yang kedua, kesulitan untuk berbagi file karena format file maupun ketersediaan jaringan ataupun akses untuk berbagi file dengan yang lain. Dan yang ketiga, kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi terlebih dahulu. Misalnya, server terserang oleh virus atau terhapusnya data secara permanen karena tidak sengaja. Nah, demikianlah materi tentang keuntungan dan kelemahan arsip digital. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa, selamat berlibur untuk kalian semuanya, dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.